Teman-teman, di video ini kita akan belajar untuk membuat user form. Ya, jadi teman-teman, user form itu apa? User form itu untuk membuat sebuah tampilan yang dimana kita meminta pengguna untuk memasukkan data ataupun informasi yang kita butuhkan. Jadi tampilannya jauh lebih sederhana dan sangat menarik bagi pengguna kita. Oke, kita langsung buka teman-teman. Ini saya buka VB editornya. Untuk membuat user form, supaya bisa paham ya teman-teman, saya akan buka tools dulu, kemudian saya akan tampilkan menu option. Jadi, kalau teman-teman lihat di bagian menu option ini, semua yang ada di sini itu bisa dibuat, tampilan ini itu bisa dibuat dengan menggunakan user form. Seperti editor, ini yang ada menu di atas ini dari editor, editor format, general, docking, ini bisa dibuat nanti menggunakan multi-page. Sedangkan ini juga bisa dibuat ini untuk mencentang-centang begitu ya. Kemudian ada yang dalam bentuk list, ada yang dalam bentuk combo box. Ini ada pilihan, kita harus klik dulu kemudian bisa muncul pilihan. Kemudian ada yang ini text box ya. Nanti semua ini teman-teman, ini kita bisa buat format seperti ini menggunakan user form. Jadi itulah gunanya user form. Dan ini juga akan membuat aplikasi kita itu jauh lebih mudah digunakan oleh siapa saja. Ya, baik. Kita coba lihat hal-hal dasar. Jadi di video ini kita akan fokus pada hal-hal yang dasar saja, mulai dari insert user form. Teman-teman bisa klik user, kemudian di sini insert user form. Ya, teman-teman bisa insert, kemudian akan muncul tampilan ini. Ini tampilan yang pertama ini teman-teman, ini adalah tampilan user formnya. Jadi ini tampilan depannya ya teman-teman. Dan disinilah kita akan bekerja, kita akan membuat sesuai dengan tampilan yang kita mau. Oke. Kemudian di sini juga ada menu properties. Saya coba geser dulu teman-teman. Oke. Bentar. Ya, ini ada menu properties teman-teman. Di menu properties ini ada banyak sekali yang muncul. Nanti kita lihat sebentar. Ya, teman-teman bisa langsung lihat. Saya tarik dulu ini. Ya, ini ada banyak ini. Ini menu properties. Ini letaknya di sebelah kiri. Isinya apa teman-teman? Nanti silahkan coba lihat. Di sini ada alfabetik, ada categorize. Jadi ini sama saja menunya, hanya saja diurutkan ini alfabet secara berhuruf secara abjad. Ini diurutkan secara kategori ya. Nah, ini sama saja kalau dipilih. Ini gunanya apa properties? Disinilah kita mau memodifikasi bagian-bagian yang ada di user form. Jadi teman-teman lihat ini di menu ini user formnya, user form 1. Saya coba input lagi user form. Saya insert dulu user form. Kita punya dua user form nih, ada dua. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini artinya kita sedang mengedit user form 1, propertiesnya. Kalau saya pilih 2, nanti ini muncul user form 2. Artinya kita sedang mengubah propertiesnya. Isinya apa saja, termasuk back color-nya atau tulisan apa, warna belakangnya, font dan lain sebagainya. Ini semua ada di sini. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ini kita bisa drag untuk perbesar. Ini sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dan di sini secara secara otomatis sudah ada tombol close. Ya, ini tombol close atau terminate untuk aplikasi kita. Selanjutnya, ini saya hapus dulu user form 2, teman-teman. Nanti supaya tidak membingungkan. Ya, ini kita kembali ke user form 1. Kalau teman-teman perhatikan di user form 1 ini masih tampilannya ini kosong. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau bekerja dengan
tombol-tombol yang seperti kita lihat tadi, yang ada di contohnya ini. Cara membuat ini. Ini kan ini ada editor format, general docking. Ini buatnya gimana? Kita gunakan namanya toolbox. Toolbox itu ada di mana? Biasanya ini akan muncul otomatis waktu kita buat user form. Tapi kalau tidak muncul, teman-teman silakan buka view. Kemudian di sini ada toolbox. Oke, silakan diklik, maka akan muncul menu toolbox. Di menu toolbox ini akan banyak item-item. Item-item inilah yang akan kita gunakan untuk mengubah tampilan user form kita. Oke? Contoh, ya, kita coba lihat yang tadi itu ada multi page. Ini teman-teman silakan lihat. Ini ada multi page. Coba, ini ada multi page. Saya coba drag. Ini sederhana aja, kita buat sederhana. Ya, ini ada 2 page defaultnya, jadi ada 2. Misal page pertama itu kita tambahkan apa begitu ya. Ini page kedua kita tambahkan apa. Ini nanti kita bisa ubah ya nama page-nya ini. Jadi no problem untuk itu. Ini nanti saya akan jelaskan teman-teman. Kita masuk page 1 misalkan, kita masukkan menu list box. List box ada di sini teman-teman. Nah, ini list box. Jadi list box itu semua sudah ditampilkan secara otomatis ya. Kita tidak perlu klik lagi supaya tampil semua, tidak. Ini dia langsung muncul dalam bentuk list. Kemudian ada juga combo box ya teman-teman. Ini combo box ini. Kalau diklik maka dia akan muncul pilihannya. Ya, ini combo box. Dan masih banyak bagian-bagian yang lain. Nah, nanti ini teman-teman bisa coba sendiri. Ini apa saja nih bagian-bagiannya. Oke, ini ada text box juga. Oke, nanti silahkan dibuat teman-teman. Kalau kita klik page 2 nanti dia akan muncul langsung halaman yang baru. Jadi kita tinggal insert lagi. Ini ada spin button. Ya, ini saya akan masukkan secara bahkan ada scroll nih. Ini saya masukkan secara random saja teman-teman. Ini hanya contoh saja. Kemudian ada spin button, ini biasanya untuk memilih, untuk mencentang. Ini ada juga ini, option button ya. Ini ada banyak sekali teman-teman. Ini ada text box ya, untuk menulis judul apa ini yang akan kita pakai. Semuanya ini teman-teman yang saya masukkan tadi ini, bagaimana mengubahnya atau memodifikasinya, formatnya, itu kita ubah di properties. Jadi semua ada di properties. Saya berikan contoh. Misal, ini kan text box ya, teman-teman. Ini namanya saya ubah menjadi judul ya, misal judul. Ya. Oke. Setelah itu isinya saya ganti menjadi nama misalnya. Oke. Ini teman-teman, kalau saya mau memodifikasi ini apa nih? Ini apa tadi, text box ya, text box ini, maka saya akan modifikasi dia dengan memanggil namanya ya. Ini kita udah kasih namanya ini judul, jadi panggilannya itu judulnya itu panggilannya itu adalah nama. Nanti kalau saya modifikasi ini, saya tinggal panggil dia judul. Nanti juga begitu dengan yang lain. Ini spin button 1, kita ganti namanya. Nama itulah yang akan kita gunakan untuk selanjutnya menuliskan coding yang kita mau. Oke? Ini juga kita kasih nama. Kalau kita mau ubah color-nya, back color itu semua ada di sini teman-teman. Jadi nanti silahkan dicoba satu persatu. Ini saya masih kenalkan secara umum dulu supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya teman-teman, setiap menu ini dia punya event. Event itu apa? Kita coba lihat langsung. Ini user form, saya buat view code. Oke, jadi user form ini kalau kita view code, kalau view object, ini akan muncul objeknya yang kita udah buat tadi. Kalau saya view code, maka akan muncul akan muncul tampilan di mana kita bisa mengetikkan coding yang kita mau. Oke, dan di atas ini ada muncul teman-teman. Kita mau memerintahkan apa? Maksudnya akan memberikan perintah untuk apa? Apakah untuk combo box, untuk judul, untuk list box,
Tadi ini muncul judul karena tadi kita ada satu item yang kita kasih nama judul ya. Nanti ini yang lain juga punya judulnya sendiri. Misal punya namanya sendiri teman-teman. Misal di sini saya pilih user form. Oke, ini saya pilih user form, maka secara default akan muncul ini. Oke. Yang muncul apa teman-teman? Itu adalah secara default akan muncul private sub user form click. Begitupun kalau saya pilih judul misal, maka private sub user form click. Artinya apa? Ini artinya semua yang ada di sini, coding ini yang ada semua coding yang akan saya masukkan di dalam ini akan berjalan apabila ini. Oh maaf, ini change ya, bukan klik ya. Sorry. Ini akan berjalan kalau ada perubahan pada judul. Sedangkan di sini coding ini akan berjalan kalau user form-nya diklik ya, makanya ada klik di sini. Begitupun yang lain kalau kita pilih combo box misal, maka kalau ini change, ini artinya kalau ada perubahan di combo box, maka otomatis coding ini akan berjalan. Cara merubah ini bagaimana teman-teman? Itu di sebelah kanan. Ini disebut dengan procedure. Apa yang akan dilakukan? Atau event, apa yang akan terjadi? Kalau ini kita lakukan. Misal, kalau ada error. Nah, jadi ini nih. Jadi akan muncul otomatis. Artinya, kalau combo box error, apa yang akan terjadi? Kita tinggal ketikkan codingnya. Kemudian kalau misalkan masih combo box, kalau combo box misalkan mouse up, artinya kalau mouse kita ke atas, apa yang akan terjadi? Kita tuliskan codingnya. Jadi semua perintah itu ada di sini, teman-teman. Dan setiap tool yang kita masukkan di di user form tadi itu diatur di dalam view code tadi, ya seperti ini, itu masuk. Cara cepatnya teman-teman tinggal klik 2 kali, maka langsung akan mengarah ke view code, ya. Jadi ini cukup gampang teman-teman untuk saat ini, ya. Ini tinggal view object dan view code. Ini kita belum masuk ke codingnya teman-teman. Ini masih pemahaman dasar. Kemudian teman-teman nantinya setiap bagian dari toolbox yang kita buat ini itu bisa kita kita buat fungsinya dengan modul juga teman-teman. Ini modul. Hanya saja kalau nanti kita masukkan di modul, kita harus create objeknya lagi, ya. Tidak boleh langsung panggil judul. Misal kita langsung buat di sini subtest, ya. Saya langsung panggil judul titik, nggak bisa ini teman-teman. Karena dia ada di tempat lain, dia ada di user form. Jadi kalau kita mau panggil itemnya di sini, ini kita harus create objeknya dulu, ya. Tapi di sini ini kita belum masuk terlalu dalam teman-teman. Yang penting yang bagian ini dulu sudah harus paham bagaimana ini fungsi-fungsi setiap item ini, mulai dari memilih toolbox-nya, kemudian memilih event-nya apa, kemudian kita bisa edit view object. Dan teman-teman, sebisa mungkin ketika membuat user form, kita harus memperhatikan kemudahan. Jadi kita harus desain user form kita itu sangat mudah untuk digunakan. Sangat-sangat memudahkan pekerjaan. Jangan sampai itu menyulitkan orang justru. Jadi itu hal yang utama yang harus kita lakukan. Nanti teman-teman bisa coba satu persatu ini, dan nanti juga di video-video saya selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari setiap item-item dan cara penulisan codingnya. Oke teman-teman, ini hal dasar yang saya bisa jelaskan dulu. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.